Dan memang sangat disayangkan sekali, Lembata itu salah satu kabupaten di NTT, salah satu kabupaten yang memuncaki klasmen kasus kekerasan seksual terhadap anak, kekerasan terhadap anak, dan juga berkaitan dengan perkawinan anak. Ada istilah keren di sini bahwa cinta leka anjing, cinta leka gembok. Sehingga anak waktu di usia pencarian jati diri mereka di usia remaja itu kan ingin cari tahunya tinggi. Ketika berpacaran mereka harus membuktikan rasa kasih sayangnya kepada temannya itu. Akhirnya menjadi korban pelecehan seksual dari anak-anak lain. Apakah sudah ada langkah atau tindakan dari instansi atau lembaga yang tadi sudah Om Han sebutkan tentang penanganan kasus perkawinan usia anak ini sendiri? Teman-teman pasti pernah menonton satu film judulnya Dua Garis Biru. Itu dia menceritakan tentang pergaulan bebas yang dilakukan oleh Halo pemirsa semua yang ada di rumah, salam jumpa bersama saya Cornelita Knesti Kewapunang, mahasiswi dari program studi Bahasa Inggris Universitas Nusa Cendana Kupang. So guys, pada talkshow saya pagi ini, saya akan mengangkat sebuah berita atau isu yang sedang marak terjadi di Kabupaten Lembata, yaitu adalah tentang perkawinan usia anak. Jadi melihat berita atau maraknya isu perkawinan usia anak yang terjadi ini, memang isu ini merupakan isu yang perlu perhatian khusus dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Untuk mengkaji informasinya lebih lanjut, saya sudah kedatangan dua orang narasumber saya, yaitu ada di sini ada Kakak Hans Keraf dan Kakak Yoris Wutun. Halo teman-teman. Untuk mengenal kedua narasumber saya ini lebih jauh lagi, saya mempersilahkan kakak berdua untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa yang ada di rumah. Halo teman-teman kaum milenial, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama kakak Hans Keraf. Kakak bekerja di lembaga pemberdayaan masyarakat yang mengadres isu soal anak dan perempuan. Kakak sudah bekerja kurang lebih 12 tahun. Kakak senang sekali bisa terlibat dalam podcast ini dan semoga apa yang kami akan diskusi tadi bisa berguna untuk teman-teman semua. Salam untuk teman-teman semua. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Yoris Wutun. Saya adalah seorang mahasiswa hukum di salah satu kampus swasta di Jakarta. Keseharian saya sebagai seorang mahasiswa juga banyak meneliti tentang isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga tentang kasus kekerasan seksual. Dan aktivitas saya di samping itu juga saya pernah mengadvokasikan isu-isu berkaitan dengan hak anak perempuan, dan juga berkaitan dengan pencegahan perkawinan usia anak bersama NGO Plan International Indonesia. Dan selain itu saya juga sebagai seorang YouTuber. Ya, terima kasih buat kakak berdua. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang di dalam talkshow saya pagi ini. Untuk itu kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa pendapat kakak berdua tentang isu atau berita perkawinan usia anak yang sedang marak terjadi di Kabupaten Lembata ini? Oke, terkait dengan isu perkawinan usia anak yang marak di Kabupaten Lembata, sebelum kakak menjawab itu, kakak ingin menyampaikan tentang definisi tentang perkawinan usia anak. Perkawinan usia anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masih berada di usia 18 tahun. Itu definisinya. Kemudian fenomena terjadinya kasus atau maraknya terjadi situasi perkawinan usia anak ini memang berdasarkan hasil advokasi kami lembaga pemberdayaan masyarakat ini di Kabupaten Lembata itu marak sekali atau banyak sekali terjadi kasus perkawinan usia anak. Kurang lebih ada 135 kasus perkawinan usia anak. Kehamilan anak juga banyak sekali yang terjadi di Kabupaten Lembata di usia masih SMP maupun SMA. Banyak anak yang harus keluar sekolah tidak melanjutkan pendidikannya karena kasus ini. Karena itu saya mengajak memang Lembata menjadi salah satu kabupaten dengan zona merah soal kekerasan seksual terhadap anak, perkawinan usia anak maupun kekerasan terhadap anak. Jadi ini menjadi perhatian kami dalam proses mengadvokasi isu ini yang selama ini kami lakukan. Kira-kira itu yang terjadi. Ya, betul sekali seperti apa yang disampaikan oleh Om Hans tadi. Beliau banyak mengadvokasikan kasus berkaitan dengan perkawinan usia anak. Dan memang sangat disayangkan sekali, Lembata itu salah satu kabupaten di NTT, salah satu kabupaten yang memuncaki klasmen kasus kekerasan seksual terhadap anak, kekerasan terhadap anak, dan juga berkaitan dengan perkawinan anak. Seperti yang data disebut Om Hans tadi, ada 135 kasus kekerasan terhadap anak. Dan di dalamnya itu ada kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan lain sebagainya, yang mana kasus-kasus tersebut itu pada akhirnya berhubungan juga dengan kasus perkawinan di usia anak. Sebagaimana dijelaskan oleh Om Hans tadi bahwa perkawinan anak itu adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang berada di usia anak. Dalam hal ini di hukum Indonesia sendiri mengatur usia minimal
usia anak itu berusia di antara range 0 sampai dengan 18 tahun. Jadi yang belum mencapai usia 18 tahun dan sudah menikah atau sudah melakukan perkawinan, maka bisa dikategorikan sebagai perkawinan usia anak. Seperti itu. Ya, jadi saya sebagai seorang anak juga merasa sangat prihatin dengan adanya banyak isu atau data yang mengatakan bahwa perkawinan anak ini sangat tinggi sekali ya. Ya. Dan dari data yang ada, apa faktor yang mempengaruhi sehingga bisa terjadinya perkawinan usia anak ini sendiri? Dari Yoman, saya persilakan. Kalau kita berbicara tentang faktor, banyak sekali faktor. Yang pertama bisa kita omong faktor eksternal maupun faktor internal. Ya. Internal kita omong saja dari faktor internal, faktor dari dalam keluarga dan anak itu sendiri. Kecenderungan terjadi begitu banyak kasus perkawinan anak di Kabupaten Lembata karena persoalan keluarga. Banyak anak yang harus hidup bersama dengan orang tua sendiri atau orang bilang single parents-nya, sehingga dia tidak mendapat pengasuhan utuh dari orang tuanya, juga menyebabkan faktor pelarian. Kemudian keluarga yang kurang harmonis atau broken home juga yang terjadi di Kabupaten Lembata juga menyebabkan anak itu juga melakukan perlawanan dengan proses itu. Dan faktor juga faktor eksternal, contoh pergaulan anak di lingkungan masyarakatnya. Banyak anak di Kabupaten Lembata berpacarannya tidak sehat. Kemudian ada istilah keren di sini bahwa cinta leka anjing, cinta leka gembok. Sehingga anak waktu di usia pencarian jati diri mereka di usia remaja itu kan ingin cari tahunya tinggi. Ketika berpacaran mereka harus membuktikan rasa kasih sayangnya kepada temannya itu. Akhirnya menjadi korban pelecehan seksual dari anak-anak lain. Belum kita omong faktor lain. Lembata juga banyak kasus-kasus yang terjadi juga. Faktor eksternal lainnya seperti tingkat pergaulan, kemudian perhatian dari kalangan masyarakat maupun pemerintah juga terhadap isu anak itu masih kurang. Kemudian peran tokoh agama juga terhadap perkembangan anak di fase-fase peralihan mereka dari anak menuju remaja. Jadi itu banyak faktor itu yang kita identifikasi, sehingga begitu banyak faktor yang penyebabnya terjadi perkawinan usia anak. Mungkin itu dulu sebelum mungkin ada tambahan dari Bagaimana Pak Yoris? Iya. Oke, kalau dari saya seperti yang dijelaskan oleh Mas tadi sangat menarik. Jadi bagaimana membedah dari faktor internal dan eksternal. Nah, kalau saya melihatnya banyak hal yang dijelaskan oleh Mas tadi itu berkaitan dengan faktor sosial. Jadi bagaimana interaksi antara masyarakat di dalam sebuah lingkungan yang pada akhirnya berdampak terhadap perkawinan usia anak. Misalnya salah satu contohnya tadi adalah faktor keluarga. Jadi bagaimana interaksi seorang anak atau seorang anak perempuan di dalam keluarganya. Misalnya kita bicara tentang pola asuh. Jadi bagaimana orang tua itu memperhatikan anaknya, bagaimana pola asuh terhadap anaknya. Jangan sampai orang tuanya broken home, anaknya akhirnya tidak diperhatikan dalam interaksinya dengan masyarakat, dengan teman-teman sepergaulannya, akhirnya menimbulkan penyimpangan-penyimpangan seperti perilaku seks beresiko yang pada akhirnya anak-anak ini dikawinkan. Dan salah satu aspek yang mendukung itu adalah adat istiadat kita. Nah, adat istiadat kita kalau kita kaitkan lagi dia berkaitan dengan faktor sosial. Jadi bagaimana lingkungan adat kita itu ketika adanya kasus penyimpangan seksual, perilaku seks beresiko itu yang menimbulkan kehamilan, akhirnya kedua anak ini berhenti pendidikannya, dikawinkan oleh keluarga. Jadi faktor adat juga mendukung di sana. Jadi ada faktor sosial. Terus yang kedua kita bicara juga dari faktor agama dan juga adat istiadat tadi. Banyak ajaran-ajaran di agama, saya tidak menyebutkan spesifik agama apa, tetapi mayoritas ada beberapa ajaran itu yang melanggengkan perkawinan usia anak. Jadi ketika anak itu sudah dikatakan sudah masuk ke masa akil balik, itu dia sudah dikatakan sudah matang. Padahal secara kesehatan, secara psikologis, dia belum matang untuk bisa melakukan perkawinan usia anak. Terus yang berikutnya lagi ada misalnya faktor hukum. Sebelum adanya revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu, batas minimal usia perkawinan itu dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki itu batas usia minimalnya itu adalah 19 tahun, sementara perempuan 16 tahun. Jadi Mahkamah Konstitusi akhirnya menafsirkan kembali pasal itu yang mengatakan bahwa ada perbedaan usia perkawinan anak antara laki-laki dan perempuan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan usia anak. Jadi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, misalnya ada hak konstitusional, terus ada hak ekosop, ekonomi sosial dan budaya, lalu ada hak sipil dan politik atau sipol, akhirnya MK memutuskan di dalam putusan itu bahwa anak itu, baik anak laki-laki atau perempuan itu harus setara, harus usianya sama, yaitu dinaikkan. Jadi dari yang 16 tahun akhirnya dinaikkan menjadi 19 tahun. Jadi sekarang laki-laki dan perempuan itu usia minimal perkawinan adalah 19 tahun karena mempertimbangkan tadi aspek ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan lain sebagainya.
yang itu diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dan di dalam putusan itu juga MK akhirnya menganulir adanya di dalam undang-undang itu ada dispensasi perkawinan. Jadi dispensasi perkawinan itu yang mengakibatkan perkawinan itu untuk anak itu sangat mudah. Tapi setelah adanya direvisi, adanya pembatasan-pembatasan dalam dispensasi perkawinan usia anak itu akhirnya bisa dikendalikan sehingga syukurlah bahwa hukum Indonesia sekarang sudah dalam tanda kutip melarang perkawinan usia anak dan meminimalisir potensi terjadinya perkawinan di usia anak. Oke. Ya, memang ternyata banyak sekali faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya perkawinan usia anak ini. Dan memang di sini juga perlu adanya peran orang tua dan juga peran para masyarakat. Dan kira-kira pertanyaan yang berikutnya untuk Om Han sendiri, apakah ada sejauh ini, apakah sudah ada lembaga atau instansi terkait yang dapat membantu untuk menyelesaikan kasus perkawinan usia anak ini sendiri yang ada di Lembata ya, Om Han? Selama ini berdasarkan pengalaman, ada lembaga-lembaga yang berperan dalam kasus perkawinan usia anak maupun kekerasan terhadap anak. Sebut saja di level desa ada lembaga yang disebut dengan TP2A. Itu mengadres isu bagaimana perlindungan terhadap hak anak, memastikan anak itu bebas dari kasus kekerasan fisik, seksual, penelantaran. Kemudian ada kasus-kasus nanti alur pelaporan juga ada disiapkan di desa yang namanya dengan P2 TP2A. Di level kabupaten ada yang disebut dengan P2 TP2A. Itu yang mendampingi dari proses pelaporan sampai dengan mendampingi proses anak bermasalah dalam kasus hukum. Terkait dengan kasus perkawinan usia anak ini juga ada gugus tugas juga yang sudah dibentuk untuk bagaimana memperhatikan ini. Ada sharing dan juga ada diskusi yang dilakukan berkala kontinu untuk omong soal kasus anak yang diinisiasi oleh beberapa teman NGO seperti teman-teman Plan Internasional, teman-teman dari Permata, teman-teman Stella Vitae, dan juga melibatkan teman-teman OPD terkait dan juga peran dari pemerintah, kemudian peran dari tokoh agama yang selama ini kita rumpuk bersama, termasuk juga unit pelayanan teknis di kepolisian untuk perlindungan anak dan perempuan. Selama ini berjalan. Kemudian itu dari lembaga-lembaga ini juga kita sudah bersama-sama untuk memperjuangkan, memastikan bahwa bagaimana tindak lanjut untuk memastikan pencegahan terkait dengan kasus perkawinan usia anak. Di Lembata sendiri mungkin nanti kita akan berlanjut dengan pertanyaan berikut tentang kebijakan atau apa. Ya. Tetapi di level Kabupaten Lembata sudah diinisiasi PRU tentang pencegahan perkawinan usia anak yang sedang digarap bersama stakeholder terkait untuk omong soal ini. Mungkin itu selama ini kita. Ya, baik Om Han. Terus apakah sudah ada langkah atau tindakan dari instansi atau lembaga yang tadi sudah Om Han sebutkan tentang penanganan kasus perkawinan usia anak ini sendiri? Ya. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Kakak Yoris tadi, bahwa kalau kita omong soal penyelesaian ini juga kita harus omong soal regulasi yang mengaturnya. Biasanya untuk penyusunan regulasi di tingkat bawah kita berlandaskan regulasi yang lebih tinggi. Di level nasional kita ada undang-undang perlindungan anak. Itu nomor dulu. Sekarang sudah menjadi undang nomor 35 tahun 2014. Kita omong soal undang perkawinan anak yang sudah mengalami proses revisi. Tadi yang kita dulu kan masih undang-undang nomor 1 tahun 74 yang usia anak perempuan itu menikah di usia 16 tahun. Masih kategori usia anak gitu. Karena tadi kita omong anak berarti 18 tahun, di bawah 18 tahun. Kemudian direvisi lagi seperti tadi perjuangan teman-teman banyak, dan MK sudah merevisi undang-undang itu sehingga dirubah menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 usia anak laki-laki dan perempuan setara. Menjadi 19 tahun boleh melakukan proses perkawinan. Di level Kabupaten Lembata juga kita punya undang-undang Perda tentang perlindungan anak. Itu Lembata sudah menghasilkan Perda perlindungan anak itu nomor 17 tahun 2015. Plan juga berusaha untuk inisiasi bersama pemerintah untuk menghasil ini. Kemudian di level lebih kecil ada Perbuk teknis, pelaksana teknisnya dengan Perbuk pencegahan perkawinan usia anak. Itu langkah-langkah strategi yang dilakukan. Upaya-upaya ini bukan simultan lahir, tetapi kerjasama dari semua lini stakeholder yang ada di Kabupaten Lembata untuk memastikan bahwa anak-anak Lembata satu saat harus menjadi anak-anak yang potensi, punya mimpi yang besar, punya cita-cita yang besar. Semuanya itu akan bubar apabila terjadi perkawinan usia anak. Jadi itu yang menjadi mimpi besar kita bersama, bahwa semua stakeholder baik dari keluarga sampai dengan pemerintah dan semua pemangku kebijakan di level masyarakat juga harus berperan untuk ini. Kira-kira begitu. Wah,
Terus kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Ini mungkin bisa dijawab oleh Kakak Yoris dan Kakak Hans. Kira-kira apa dampak dari perkawinan usia anak ini sendiri? Oke. Dampak. Mungkin saya jelasin dulu. Ya, Silakan. Kakak Yoris, Om silakan. Kalau dari saya ada banyak dampak yang berpengaruh terhadap kita, terhadap anak ketika melakukan perkawinan usia anak. Yang pertama itu terhadap pendidikan. Jadi pendidikan itu salah satu aspek terpenting dan salah satu aspek yang paling berpengaruh ketika seseorang memutuskan untuk melakukan perkawinan di usia anak. Karena apa? Ketika dia memutuskan untuk menikah di usia 16 tahun atau 18 tahun, sebelum 18 tahun, maka masa depan dia akan tertunda. Karena ketika sudah menikah, sudah melakukan perkawinan, maka konsentrasi dan fokus itu akan terbagi untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, sehingga yang berkaitan dengan masa depan untuk kepentingan pendidikan itu akhirnya tidak terpikirkan. Teman-teman pasti pernah menonton satu film judulnya Dua Garis Biru. Itu dia menceritakan tentang pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan, yang pada akhirnya cita-cita dari kedua anak itu tidak bisa terpenuhi. Anak perempuannya ingin menikah, ingin melanjutkan pendidikannya di luar untuk menikah di Korea, itu pada akhirnya tertunda dan dia harus planning itu kemudian tertunda, harus menikah, harus berkuliah di tahun berikutnya dan membebankan kepengurusan anak itu menjadi tanggung jawab keluarga laki-laki dan juga tanggung jawab keluarga perempuan. Jadi pada akhirnya membebankan kepada keluarganya. Urusan pendidikannya yang seharusnya diperhatikan dan diprioritaskan oleh dirinya dan juga keluarganya akhirnya tidak bisa teratasi. Itu yang pertama, yaitu pendidikan. Terus yang kedua, dia berdampak juga terhadap kesehatan. Jadi usia anak itu adalah usia yang paling rentan terhadap kesehatan apabila melakukan perkawinan usia anak, karena belum matang secara kesehatan reproduksinya, belum matang, dan juga akan menimbulkan penyakit yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, misalnya kanker rahim, kanker serviks, kanker payudara, dan juga berbagai penyakit lainnya yang timbul akibat melakukan perkawinan di usia anak. Karena secara kematangan reproduksinya itu, fisiknya, psikologisnya juga belum bisa mengatur bagaimana emosinya, menerima berbagai macam konflik di dalam keluarga, belum lagi pada akhirnya berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Karena apa? Karena kedua pasangan ini, baik laki-laki dan perempuan ini, belum matang secara emosi, secara fisik, itu belum matang, sehingga mereka belum bisa mengatasi berbagai persoalan yang pada akhirnya menimbulkan tingkat stres yang tinggi. Terus yang selanjutnya juga ada, dia berdampak terhadap faktor ekonomi. Jadi kedua anak ini kan masih belia, belum ada pekerjaan yang pasti. Otomatis pendapatan mereka dari sisi ekonomi belum bisa menunjang kebutuhan rumah tangga mereka. Pada akhirnya membebankan siapa? Membebankan keluarga lagi, membebankan orang tua lagi. Jadi itu menurut saya ada 3 faktor utama yang berdampak apabila kita melakukan perkawinan di usia anak. Itu menarik ya, teman. Mungkin saya langsung menyikapi. Teman, kita kaum milenial, Om Yoris sudah bisa menjelaskan secara gamblang tentang ini apabila kita melakukan perkawinan usia anak, dampaknya seperti apa tadi. Saya mungkin akan menambahkan sedikit saya tadi soal pendidikan. Kita melakukan perkawinan usia anak, makanya yang pertama kita punya pendidikan akan terhenti, pasti akan putus sekolah tuh. Itu kenyataan banyak terjadi itu. Yang kedua tadi itu belum siap untuk kesehatan reproduksinya. Karena kematangan alat reproduksi perempuan kalau dari BKKBN, usia menikah yang ideal untuk laki-laki perempuan ada usianya. Laki-laki usianya 21 tahun, perempuan 25 tahun, perempuan 21 tahun, laki-laki 25 tahun. Itu ada pertimbangan psikologisnya, dia sudah matang, bisa tahu bagaimana mengatur yang tadi 19 tahun itu minimal. Minimal itu aturan undang-undang minimal. Itu juga secara psikologis mungkin belum bisa. Itu dia sudah bisa bersiap, bisa punya rasa tanggung jawab ketika usia 21 dan 25 tadi itu. Mungkin juga faktor yang lain tadi itu terhenti, bisa juga terjadi pekerja anak. Karena rata-rata mereka masih usia anak. Untuk penghidupan keluarganya dia harus bekerja, padahal usianya bukan usia pekerja, masih usia anak itu. Kemudian kekerasan di rumah tangga karena usia anak-anak usia remaja itu masih labil. Mereka masih senang-senang, masih ingin ini. Harus dihadapkan dengan kehidupan keluarga yang harus teratur, punya tanggung jawab khusus. Akhirnya menyebabkan stres dalam keluarga, muncul kekerasan terhadap istri maupun istri terhadap suami. Akhirnya cekcok tiap hari. Karena 2 orang yang mungkin baru berkenal sedikit tapi harus disatukan dalam kehidupan bersama, tidak segampang itu. Jadi teman-teman, tidak segampang kita harus melakukan pernikahan di usia itu. Tanggung jawabnya besar. Cinta itu mengasihkan, tapi berkeluarga itu tidak. Itu perlu perjuangan. Bahkan di usia dewasa yang matang saja masih ada banyak persoalan, apalagi anak-anak. Mantap sekali, Mas. Lihat Om Yoris sudah menyampaikan. Jadi saya harap teman-teman harus berpikir secara cerdas, berpikir secara utuh untuk memutuskan kapan saya harus menikah. Ada standar undang-undang bilang 19 tahun. Tetapi ada kebijakan atau kearifan yang lebih baik
sebaiknya kita matang secara Matang psikologi, matang segala alat reproduksi kita punya, matang secara sosial, matang secara ekonomi, baru kita harus memutuskan kapan saya harus menikah. Oke teman-teman. Mantap Kira-kira sekali, terima kasih Kakak Hans dan Kakak Yoris atas penjelasan tentang dampak-dampak perkawinan usia anak ini. Ya, jadi kita sebagai anak, sebagai remaja juga harus perlu pertimbangan kalau ingin hidup lebih lanjut lagi ke depan ya teman-teman. Pertanyaan yang berikut, adakah sanksi yang diberikan kepada para pelaku perkawinan usia anak ini? Mungkin Om Hans bisa menjelaskan? Ada sanksi. Kalau kita soal omong soal anak, itu soal sanksi itu kalau di dalam undang-undang perlindungan anak itu baik pelaku maupun korban itu adalah sama-sama korban. Ya. Ya. Itu kita lihat dalam perspektif itu dulu. Nah, sebelum kita bahas tentang itu. Tapi melakukan perbuatan salah pasti ada sanksi. Kita omong soal sanksi, ada sanksi adat, ada sanksi sosial, ada sanksi hukum. Itu kita omong dalam skop yang lebih holistik kita omong. Tapi selama yang kami dampingi atau mengadvokasi isu ini, memang banyak perlu lakukan proses pendekatan dan juga pendampingan lebih utuh terkait dengan anak-anak bermasalah dalam ini. Contoh yang pertama terjadi perkainan usia anak. Sanksi yang pertama itu kita omong sanksi sosial. Yang pertama anak-anak ini pasti akan masalah merindar. Pertama, dia rasa bahwa disindir di dalam oh masih anak-anak kok bisa menikah. Kamu sudah berani sekali kamu itu yang pertama. Itu kemudian sanksi hukum. Anak-anak kalau dilaporkan ada salah satu orang tua merasa bahwa anaknya dilecehkan atau ini, maka sanksi hukum anak-anak bisa dipenjarakan, bisa mengalami persoalan bully, dan juga mungkin penanganannya juga akan ribet sekali kasus-kasus ini. Kalau soal ini banyak sekali kalau kita omong pendampingan untuk Kabupaten Lembata banyak. Kalau kita omong soal kasus kekerasan sosial terhadap anak, penanganan kurang lebih belasan kasus yang sudah ditangani, belum yang tidak terlapor, yang terlapor banyak. Tapi soal perkainan usia anak ini memang masih sangat terbatas. Berdasarkan proses advokasi kakak-kakak, kalau soal perkainan usia anak ini kita omong kasus. Kalau kita tanya secara umum itu, yang perkainan anak yang terdaftar itu hampir tidak ada data. Tapi kehamilan anak, perkawinan adat itu banyak sekali. Tapi perkawinan sipil, perkawinan gereja itu sangat terbatas. Kita tanya di gereja, ada tidak perkawinan anak? Jawabnya tidak. Kita tanya ke KUA untuk teman-teman muslim, ada tidak perkawinan anak? Orang bilang tidak. Tapi kenyataan di lapangan kita lihat banyak sekali. Fenomena gunung es tadi. Gunung es tadi itu. Yang tersimpan di lapangan banyak. Jadi ya penanganannya itu masih butuh proses, kemudian perlu pendampingan di Kabupaten Lembata. Untuk penanganan kita omong khusus, teman-teman klien dan beberapa teman-teman NGO lain sedang mengusulkan untuk ada rumah aman untuk anak di Kabupaten Lembata, sehingga ada proses pendampingan anak-anak bermasalah dalam hukum perkainan usia anak ini, sehingga ada psikologi khusus. Tetapi sampai dengan sekarang Kabupaten Lembata belum memiliki itu, dan kita akan dorong untuk bagaimana ada pendampingan anak pasca kasus-kasus ini, sehingga ada pemulihan psikologisnya apabila mengalami ini. Karena pengalaman traumatik ini. Nah, itu yang sedang kita usahakan. Mungkin itu lagi, mungkin ada tambahan dari Kak Yoris. Iya, kalau dari saya setuju dengan pendapat Om Hans tadi bahwa kalau kita bicara sanksi terhadap pelaku perkawinan usia anak itu sebenarnya tidak tepat, karena mereka adalah sama-sama korban, baik anak sebagai karena kita tidak tahu siapa pelaku dan siapa korban juga atau antara laki-laki dan perempuan ini. Tapi pada praktiknya itu ya memang sanksi sosial tadi yang poin terbesarnya, bahwa lingkungan pergaulan masyarakat dengan norma sosial yang ada itu, usia perkawinan anak itu usia anak itu sebenarnya tidak cocok untuk melakukan perkawinan. Jadi akan terjadi bullying tadi. Pada akhirnya sanksi sosial itu yang paling berperan penting. Kalau sanksi pidana itu sebenarnya di undang-undang perkawinan anak, undang-undang perlindungan anak, dan juga undang-undang tentang perkawinan itu tidak memberikan sanksi terhadap pelaku perkawinan usia anak, karena kita tahu bahwa mereka korban tadi. Tapi pada akhirnya dia akan berdampak kepada anak berhadapan di hadapan hukum. Karena apa? Karena adanya perkawinan usia anak itu dia akan menimbulkan kasus tadi, seperti misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Adanya kekerasan dalam rumah tangga akan menimbulkan anak berhadapan dengan hukum, karena misalnya dari antara suami dan istri tadi yang notabene masih usia anak melakukan kekerasan dalam rumah tangga akan berhadapan dengan hukum. Jadi tidak secara langsung ketika mereka menikah di usia anak mereka akan diberikan sanksi secara hukum, dalam hal ini pidana, tapi efek dari atau dampak dari adanya perkawinan usia anak itu yang akan menimbulkan mereka berhadapan di hadapan hukum, selain dari sanksi sosial yang seperti dijelaskan oleh Om Hans tadi. Oke, baik. Terus untuk di pertanyaan kita yang terakhir ini, saya meminta himbauan, saran dari kakak berdua untuk anak-anak, kepada kaum mahasiswa, anak-anak Lembata, juga
teman-teman dan juga pemirsa semua yang ada di rumah tentang perkawinan usia anak ini? Oke. Saran. Oke, pertanyaan terakhir ya. Kalau saran atau solusi yang harus kita lakukan, yang memang banyak hal yang sudah teman-teman baca juga banyak. Tapi ada beberapa saran teknis yang kakak ingin sampaikan. Yang pertama, kakak ingin mengajak teman-teman bahwa teman-teman masih muda, dunia begitu luas dan lebar. Teman-teman kalau menikah maka teman-teman sudah membatasi pergaulan teman-teman, sudah membatasi dunia teman-teman yang begitu. Akhirnya teman-teman tidak bisa bebas untuk berkreasi, melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif. Karena itu yang pertama, sebelum memutuskan menikah, berpikir matang dulu, baru mengambil sikap. Yang kedua, solusi yang kedua, semua stakeholder di Kabupaten Lembata harus duduk bersama-sama omong soal ini. Nah ini salah satu masalah kronik juga yang terjadi, bahwa kita tidak boleh tutup mata atau diam terhadap kasus-kasus ini. Mimbar-mimbar gereja juga harus digunakan untuk omong soal kasus perkawinan usia anak ini. Harus digunakan baik di gereja maupun di kategori kelompok kategorial untuk omong soal ini. Peran OMK juga harus masuk untuk Katolik. Peran remaja masjid juga harus omong soal ini. Itu di level keagamaan atau spiritual. Di level pemerintah juga, selain kebijakan-kebijakan, juga dorong aktivitas atau aksi-aksi yang bisa mendorong untuk anak-anak itu berkreasi. Di Kabupaten Lembata munculkan tempat-tempat kreasi untuk anak, sehingga anak-anak lebih banyak melakukan hal-hal yang positif dengan aksi-aksi yang positif, sehingga mengurangi tindakan yang negatif. Kemudian di level sekolah juga harus menjadi tempat yang aman untuk anak dan menyenangkan untuk anak. Kebanyakan anak-anak memutuskan itu karena sekolah juga terkadang juga menjadi tempat kurang nyaman atau anak-anak merasa tertekan, sehingga pelariannya juga seperti itu. Karena itu saya mengajak bahwa kita harus semua berbicara dalam komponen yang lebih holistik dan integratif. Semua harus berperan untuk bagaimana meyakinkan anak untuk bisa memutuskan kapan dia menikah. Kemudian berpacar yang dengan sehat. Kemudian peran orang tua juga penting sekali sebagai fondasi utama keluarga. Dia harus menciptakan tempat yang aman ya. Jangan anak merasa bahwa yang aman itu di lingkungan teman-temannya, bukan keluarga. Tetapi keluarga harus menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk anak. Itu soal parenting atau pengasuhan orang tua tadi itu. Itu yang mungkin beberapa faktor. Masih banyak, tapi kita mau membahas yang terbatas dulu. Tambahan dari Kakak Yoris, silakan. Ya, Kakak Yoris silakan sebagai suara-suara anak Lembata. Silakan. Iya, jadi kalau dari saya pesan untuk teman-teman yang berada hari ini masih berada di usia anak, usia remaja, atau masih teman-teman anak muda yang mungkin bisa meneruskan pesan kepada adik-adik kita. Yang pertama itu adalah bahwa kita harus menikmati masa muda tadi, seperti yang disampaikan oleh Om Hans tadi. Sebagai anak juga kita harus memahami bagaimana hak-hak anak itu ada dalam diri kita. Yaitu yang pertama ada hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan juga hak partisipasi. Hak partisipasi ini yang menurut saya cukup penting ya untuk anak-anak. Jadi bagaimana berpartisipasi dalam lingkungan sosial kita. Seperti yang Om Hans jelaskan tadi, mencari kegiatan-kegiatan yang konstruktif, yang produktif, yang kreatif, sebagaimana seorang anak muda itu jalankan. Jadi carilah lingkungan yang bisa memperkaya pengetahuan kita, menumbuh kembangkan kreativitas dan juga daya produktivitas kita. Bergabung dengan organisasi-organisasi, kegiatan-kegiatan sosial yang akan menambah waktu belajar kita dan juga memikirkan hal-hal negatif di luar pikiran kita, misalnya melakukan kekerasan seksual, melakukan kekerasan perilaku, seks beresiko dan lain sebagainya. Jadi yang pertama adalah carilah kegiatan-kegiatan yang produktif dan kreatif sehingga kita bisa belajar banyak hal di sana. Terus yang kedua, mungkin pesan yang sama seperti Om Hans tadi, menurut saya adalah terkait dengan keterbukaan informasi. Bagaimana NGO, pemerintah dan juga stakeholder terkait, misalnya dari agama, pelaku tokoh-tokoh adat istiadat, terbukalah dalam memberikan informasi kekerasan-kekerasan seksual yang ditemukan di dalam masyarakat yang selama ini masih menjadi fenomena gunung es, kasus-kasus perkawinan di usia anak, dan agar kita bisa menemukan solusi untuk mengatasi masalah ini secara bersama-sama. Baik, oke guys, jadi itu tadi bincang-bincang saya bersama kedua kakak yang hebat-hebat ini, kakak Hans dan kakak Yoris ini, dan I'm so excited sekali karena saya bisa menggali informasi sendiri dari kedua narasumber saya ini. Untuk itu, saya juga di sini sebagai seorang anak Lembata, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang kaum muda, saya juga sependapat dengan saran atau solusi yang tadi diberikan oleh kakak berdua. Jadi, saya juga mengajak teman-teman kaum muda, remaja, anak-anak yang masih seusiaan untuk mencari tempat pergaulan yang baik, tempat pergaulan yang sehat. Jadilah anak muda yang berprestasi, karena kita adalah harapan keluarga, harapan bangsa. Untuk itu, dan yang terakhir saya mau katakan, say no to seks bebas. 1, 2, 3.
Say no to Sukses bebas.